Sore hari ini kita akan melanjutkan studi kita tentang bukti-bukti mengapa kita percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit. Ada begitu banyak bukti dari berbagai sisi yang apabila kita pelajari dengan hati yang tulus, kita akan sampai kepada sebuah kesimpulan, sebuah keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar telah hidup kembali. Paulus yang sebelumnya bernama Saulus, ada seorang yang tidak mungkin akan menjadi seorang Kristen, apalagi menjadi seorang misionaris yang membawakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dia dari Yerusalem di bagian Asia Kecil sampai masuk ke wilayah Eropa. Dari tahun diperkirakan 30 atau 31 sampai tahun 64 yang diperkirakan itulah tahun di mana dia mati syahid di bawah pemerintahan Kaisar Nero dari Romawi. Satu masa yang begitu panjang, 33 tahun. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus ini dan mendirikan gereja-gereja di mana-mana. Dan sebagian besar inilah yang menjadi cikal bakal ya daripada gereja yang berkembang sampai pada masa kita ini di dalam 2000 tahun. Seorang yang berkontribusi sedemikian besar bagi perkembangan ajaran Kristen. Bagaimana orang ini, Rasul Paulus, kita panggil dia sekarang, bagaimana bisa terjadi sebuah perubahan yang sedemikian dahsyat di dalam hidupnya. Dari seorang yang sedemikian menindas agama Kristen dan menjadi seorang yang begitu besar kontribusinya di dalam membangun gereja Kristen. Nah, inilah sebuah bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Karena Rasul Paulus bersaksi, dia menjelaskan sendiri kenapa terjadi perubahan demikian dalam hidupnya. Di dalam pasal 22 ini, nantinya kita akan membaca dengan lebih teliti pengakuannya sendiri tentang panggilan Tuhan. Bercerita bagaimana dia bertemu Tuhan dan diselamatkan. Kemudian pengakuannya tentang pengutusan Tuhan. Bagaimana dia dipanggil ya untuk menjadi seorang pemberita Injil, seorang rasul untuk membawakan berita keselamatan ini kepada bangsa-bangsa di luar orang Yahudi atau Israel sendiri. Jadi ada dua hal utama yang kita bisa lihat dalam pasal 22. Yaitu panggilan pertobatannya dan pengutusannya. Dan dari situlah dia menceritakan dan menjelaskan kenapa dia berubah menjadi seorang Kristen. Dan kata lain, kalau dia tidak melihat Kristus yang bangkit, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka Paulus ini tetap adalah seorang Saulus dan sangat mungkin seumur hidupnya akan dia gunakan untuk menindas orang-orang Kristen. Ya, mari kita lihat sekarang. Pasal 22, nah, konteksnya adalah ketika dia kembali ke Yerusalem, dan orang-orang Yahudi tahu bahwa Paulus ini sudah 3 kali mengadakan perjalanan misionaris, perjalanan yang panjang ke begitu banyak daerah, dari mana-mana, baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang-orang Yunani dan bangsa-bangsa lain.
dia memberitakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Dan karena orang-orang Yahudi ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya Yesus sudah bangkit, maka ketika Paulus kembali ke Yerusalem, itulah kesempatan mereka ya untuk menangkap dan membungkam dia. Jadi dalam satu keadaan yang begitu menekan, mencekam, ketika mereka mengepung dan mau menangkap dia, Paulus dia mengambil kesempatan tersebut untuk bersaksi, untuk menjelaskan kepada orang-orang Yahudi sebangsanya ini, mengapa dia berubah sedemikian rupa, apa sebabnya. Ya, ayat pertama dia bilang, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ya, dia minta diberikan kesempatan untuk menjelaskan mengapa sekarang dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka, ia berkata. Jadi orang-orang Yahudi ini, mereka juga disebut sebagai orang Ibrani. Ya, sejak zaman Abraham. Jadi dalam bahasa Ibrani, bahasa induk mereka sendiri, mendengar bahwa Paulus berbicara dalam bahasa mereka sendiri, mereka menjadi lebih tenang dan memberikan kesempatan kepada Paulus untuk berbicara. Nah, di ayat ketiga, Paulus mulai menjelaskan tentang dirinya. Sebetulnya orang-orang banyak ini, mereka juga tahu siapa Paulus ini. Ya, karena sebelum dia menjadi seorang Kristen, Paulus juga sangat terkenal ya, dalam agama orang Yahudi ini. Lalu dia bilang, aku adalah orang Yahudi. Dan dia lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Dia adalah seorang Yahudi, dia bilang. Dan dia lahir di sebuah provinsi di Kekaisaran Romawi, di Kilikia. Jadi agak ke utara dari negeri Israel. Ya. Sekarang itu kawasan Turki, Kilikia. Tetapi saya dibesarkan di kota ini. Jadi Paulus ingin mengatakan pada mereka, walaupun saya lahirnya memang di luar negeri, tapi saya dibesarkan di kota ini, di kota Yerusalem. Ya, saya benar-benar ada di tengah-tengah ibu kota negara kita sendiri. Jadi saya ini seorang Yahudi yang tulen. Tetapi dibesarkan di kota ini, dari didik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum Taurat, dalam hukum nenek moyang kita. Tidak saja dia hidup di kota Yerusalem, jadi mengerti sekali ya budaya istiadatnya orang Yahudi. Jadi dia ingin mengatakan bahwa dia benar-benar adalah bagian ya dari bangsa ini. Dan pendidikannya saya dididik dengan teliti. Artinya didik dengan begitu baik di dalam pimpinan seorang bernama Gamaliel. Nah, pada masa perjanjian baru ini di abad pertama ya, di paruh pertama abad pertama ini di masyarakat orang Yahudi itu ada dua guru besar. Satu adalah Gamaliel, satu lagi bernama Hillel. Mereka inilah menjadi sumber rujukan. Orang-orang yang dipandang begitu memahami kitab suci, mempunyai pandangan, sehingga kedua orang ini yang menjadi sumber tempat orang bertanya, tempat orang belajar. Jadi Paulus mengatakan saya ini dididik di bawah pimpinan Gamaliel. Dari didik dengan teliti.
Jadi kalau berbicara tentang ajaran di dalam agama orang Yahudi yang dikenal sebagai Yudaisme, saya betul-betul mengerti agama ini dan saya paham sekali apa yang diajarkan di dalam agama Yudaisme ini. Nah, sebelum kita sampai lebih lanjut, mungkin saya jelaskan apa itu Yudaisme. Nah, saudara-saudara, orang-orang Yahudi ini, mereka mempunyai kitab perjanjian lama. Ya, seperti yang kita punya, sama, perjanjian lama. Tapi dalam abad-abad yang berlalu, terutama setelah mereka dalam pembuangan, sampai pada masa Tuhan Yesus itu hampir ada masa sekitar 500 tahun. Dalam masa-masa itu, guru-guru agama mereka begitu banyak mengajar, mencatatkan pandangan mereka sendiri, memberikan penafsiran mereka tentang kitab perjanjian lama ini. Jadi Yudaisme itu adalah sebuah agama di mana perjanjian lama itu adalah dasarnya, ditambah dengan penafsiran-penafsiran, ajaran-ajaran dari para guru yang mereka sebut sebagai rabi. Nah, semua ajaran ini semakin lama itu semakin bergeser dari perjanjian lama. Menjadi begitu banyak peraturan, ketentuan yang mereka ciptakan. Jadi begitu banyak hal larangan, pantangan yang harus mereka hindari. Begitu banyak hal yang harus mereka lakukan. Jadi semangatnya itu sudah bukan lagi kasih, keadilan, ya, ibadah, iman. Tapi lebih kepada mematuhi, mentaati peraturan dan ketentuan. Nah, inilah yang akhirnya disebut sebagai agama Yudaisme, Judaism. Ya. Dasarnya perjanjian lama ditambah dengan penjelasan, penafsiran, ajaran para rabi yang hampir 500 tahun ketika sampai pada masa Tuhan Yesus. Nah, jadi Paulus berkata, kalau soal ajaran agama Yudaisme ini, saya benar-benar mengerti. Karena saya bukan dididik oleh guru-guru biasa. Ya, biasa kan ada guru yang sangat terkenal. Dan mereka mempunyai banyak murid. Dan murid ini juga tersebar di mana-mana. Dan mereka mendirikan sekolah. Dan mereka juga mengajar. Jadi bertingkat-tingkat. Dan Paulus mengatakan, saya belajar bukan dari guru-guru di tingkat-tingkat bawah ini. Saya belajar langsung kepada sang guru besarnya ini, Gamaliel. Jadi kalau mau berbicara tentang agama Yahudi ini, saya tahu persis dan mengerti dengan baik ajaran tersebut. Ya, itulah tujuannya kenapa dia menyinggung di sini. Bahwa dia dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Ya. Nah, lihat dia bilang, hukum nenek moyang kita. Karena begitu banyaknya ketentuan dan peraturan di dalam agama Yudaisme. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dengan didikan yang sedemikian ketat dari guru besar yang begitu terkenal, begitu hebat bagi mereka, dia bilang saya menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah. Dia sungguh mengerti siapa Allah yang diajarkan di dalam kitab perjanjian lama. Dan dia mempunyai satu keyakinan dan satu kemauan bahwa hidupnya ini benar-benar akan dia gunakan
ya untuk mempelajari semua ketentuan dan hukum nenek moyang ini dan mengajarkannya dan memastikan bahwa ajaran hukum ini, nenek moyang mereka ini akan dipatuhi di dalam masyarakat orang Yahudi. Ya, masyarakat harus patuh. Barulah dikatakan mereka ini benar-benar mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Dan dia merasa dirinya mempunyai tugas ya untuk memastikan ajaran-ajaran ini benar-benar dipegang dan dilakukan di masyarakat orang Yahudi. Seorang yang giat, ini kata kuncinya giat, ya, yang bukan asal-asalan, sekedar ada, tapi giat dengan sungguh-sungguh dia mempunyai misi di dalam hidupnya ini. Jadi dia mengatakan bahwa dia bukanlah seorang yang dalam melayani, dalam bekerja bagi Tuhan, bukan bermaksud untuk seolah-olah menjadi sebuah sumber pencaharian, mata pencaharian, sama sekali bukan. Tapi ini adalah sebuah keyakinan bahwa ini adalah sebuah tugas yang harus dikerjakan karena dari Allah, Tuhan Allah. Di dalam hidupnya ini, Paulus mempunyai keyakinan penuh bahwa dia ini melakukan apa yang Allah inginkan. Dia beribadah kepada Allah yang hidup dan dia melakukan apa yang Allah inginkan. Ada ketulusan yang sangat besar di dalam diri Paulus. Walaupun akhirnya kita katakan dan dia pun sendiri menyadari itu ada kesalahan situ. Tapi ketulusan Rasul Paulus, kesetiaannya kepada Allah itu tak bisa kita ragui, ya kita ragukan. Nah, jadi inilah dia menjelaskan tentang latar belakang dirinya, bahwa dia adalah seorang yang sama seperti orang-orang Yahudi yang marah pada dia pada saat tersebut. Tapi mengapa dia berubah? Mengapa akhirnya dia menolak banyak sekali ajaran-ajaran yang diturunkan oleh gurunya sendiri, oleh para rabi? Paulus tidak pernah menyangkal Tuhan Allah di dalam perjanjian lama. Yang dia tolak akhirnya nanti adalah ajaran-ajaran para guru ini. Ajaran-ajaran yang memuncak dengan menolak, menyangkal Yesus itu adalah Sang Raja Mesias yang dinubuatkan dan utus oleh Tuhan Allah yang dikenal di dalam perjanjian lama ini. Dia jelaskan mengapa terjadi perubahan sedemikian rupa. Orang-orang Yahudi ini masih tetap menolak Tuhan Yesus. Mengapa dia menerima Tuhan Yesus? Mereka tetap menganggap Tuhan Yesus adalah seorang penyesat. Mengapa dia menerima dan percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia? Mengapa dia percaya? Nah, sekarang dia mau jelaskan mengapa terjadi perubahan di dalam dirinya ini. Dia bilang, ayat ke-6, dalam perjalananku ke sana, ke Damsyik, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Konteksnya adalah Paulus berkata, sebelumnya dia begitu memandang bahwa ajaran Tuhan Yesus itu adalah ajaran sesat yang tak bisa dia tolerir, tak bisa ada dalam masyarakat orang Yahudi. Ajaran tersebut harus dibasmi. Jadi semua orang-orang Kristen yang bisa dia temui, yang bisa dia tangkap dan dia penjarakan. Dan ketika yang ada di Yerusalem sudah dia buru sampai habis, dan sebagian besar sudah meninggalkan Yerusalem. Kemarahannya terhadap agama Kristen ini masih membara,
Dia betul-betul ingin menghanguskan agama Kristen ini karena dia benar-benar anggap itu adalah sebuah agama sesat. Maka dengan otoritas dari Sanhedrin, itu mahkamah agama orang Yahudi, lembaga paling tinggi dalam masyarakat mereka, dia mendapatkan kuasa dari Sanhedrin untuk pergi keluar kota, bahkan keluar dari negeri orang Israel, kemana saja. Di mana saja ada orang Kristen, Yahudi, dia akan ke sana dan akan menangkap mereka dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Jadi dia berkata, ketika dia mendekat, sudah dekat sampai ke kota Damsyik. Damsyik ini sekarang disebut Damaskus, ya ibu kota dari kerajaan Suria, dia sebelah utara daripada Israel. Dia bilang ketika aku sudah dekat ke Damsyik ini, ada sesuatu hal yang tak pernah dia sangka-sangka. Suatu hal yang tak pernah dia bayangkan akan terjadi. Tapi di siang hari itu dia bilang terjadi. Tentu mereka naik kuda dalam rombongan, tidak hanya sendirian. Dia bilang pada waktu tengah hari, berarti hari masih panas dengan matahari bersinar paling terang, dia bilang tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Begitu shock, begitu terkejut dengan cahaya silau yang sedemikian besar, sampai dia rebah ke tanah. Jadi kita bisa bayangkan ya, mereka lagi naik kuda, tentu bukan pelan-pelan berjalan, itu pasti kudanya dipacu, dan tanpa disangka-sangka sesuatu yang begitu terang, lebih terang daripada matahari di siang hari, menyinari dia dan rombongannya, dan dia rebah, terjatuh. Dalam kondisi seperti inilah dia mendengar suara. Nanti dia jelaskan suara itu hanya dia sendiri dengar, yang lain tidak dengar. Dia dengar suara. Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Itu tentu suatu pengalaman yang sangat-sangat menakutkan sekali. Ya, sepanjang hidupnya belum tentu, pasti dia belum pernah mempunyai pengalaman demikian. Kena pancaran sinar yang begitu terang sampai terjatuh, itu pasti sudah sangat-sangat menggoncangkan. Kita berjalan biasa saja, kalau kita tanpa ada sesuatu hal, kita terjatuh mungkin hanya karena ada suatu hal yang menghalangi, terjatuh saja kita sudah akan goncang sekali. Ya, shock, terkejut. Tapi dia ini terjatuh dari kudanya, terjatuh karena ada sesuatu hal begitu terang menyinari dia. Itu goncangannya, mentalnya itu sudah sangat-sangat berat. Dari tengah-tengah itu dia mendengar ada suara yang memanggil nama dia. Jadi ini bukan suara untuk semua orang. Tapi ini adalah suara yang khusus ditujukan kepada dirinya. 2 kali disebut namanya Saulus dan Saulus. Tak muncul pertanyaan itu. Mengapa engkau menganiaya aku? Pasti ketika itu Saulus itu sadar. Karena seumur hidupnya siapa yang dianiaya? Siapa yang dia buru? Siapa yang dia tindas? Itu orang Kristen semua. Pasti berkecamuk sekali dalam batinnya. Bukankah dia berpikir
menangkapi, memburu orang Kristen ini adalah sebuah perbuatan yang baik, sebuah perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, karena mereka ini adalah penyesat. Tapi kenapa dikatakan aku menganiaya mereka? Kenapa dibilang menganiaya? Dalam keadaan demikian, dia memberanikan diri dan bertanya, siapakah engkau, Tuhan? Mungkin dalam batinnya dia pun sudah menyadari, kalau saya dibilang menganiaya, dan saya aniaya orang Kristen, siapa yang berbicara kepada saya? Barangkali dia pun sudah sadar. Tapi dia bertanya, mungkin untuk memastikan, dan dia mendengarkan jawabannya. Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dia terang benderang bagi dia. Siapa yang berbicara padanya? Yesus yang kau aniaya. Yesus ini menganggap penganiayaan terhadap orang Kristen ini adalah penganiayaan terhadap dirinya. Saya rasa Paulus pada saat itu pasti sangat-sangat gentar, terkejut luar biasa. Karena dia dianggap menganiaya Tuhan. Sesuatu hal yang barangkali dia berpikir tak akan pernah dia lakukan. Karena dia cinta Tuhan, dia takut pada Tuhan. Tapi ternyata dia telah salah. Ya salah memahami siapa jati diri Yesus ini. Ternyata Yesus ini adalah Tuhan, tapi selama ini dianggap sebagai penyesat. Paulus hidup satu zaman ya dengan Tuhan Yesus. Tahun 33, Tuhan Yesus sudah naik ke surga di usia 33 tahun lebih itu. Dari waktu itu Paulus sudah seorang yang begitu berperan. Sudah bukan anak remaja, sudah bukan juga seorang muda, sudah orang yang cukup punya umur. Jadi walaupun kita tidak membaca pertemuan Saulus dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melayani ya sekitar Yerusalem dan wilayah orang Israel, tapi saya rasa Paulus pada itu pasti sudah mendengar tentang Tuhan Yesus, mendengar tentang apa yang diberitakan orang tentang hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia pasti sudah dengar. Karena sebagai seorang yang belajar agama Yahudi, dia pasti sudah ada informasinya. Hanya kita tidak membaca, ya ada upaya dia sebelumnya untuk mendekati atau lebih berhubungan sama Tuhan Yesus. Tapi sampai dia tiba di Damsyik ini, dalam hatinya dia tuh yakin sekali Yesus ini adalah seorang penyesat. Tapi sekarang cahaya sedemikian besar dari langit, itu bisa dari mana munculnya? Dan suara itu bisa datang dari mana? Ini betul-betul suatu hal yang supranatural. Dari dalam cahaya dan suara itu mengidentifikasi diri bahwa dia adalah Yesus yang dia aniaya. Jadi di titik itulah terjadi pertobatan Rasul Paulus. Perubahan dalam dirinya dari membenci Tuhan Yesus menjadi mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini terjadi karena dia bertemu, ya, mendengar suara Tuhan Yesus. Yesus yang dikuburkan di Jumat Agung, dia tidak tetap di dalam kuburan. Kalau dia tetap di dalam kuburan,
maka tidak akan ada kuasa supernatural yang berbicara dan memancarkan terang yang sedemikian besar. Itu tidak ada. Tapi karena dia bangkit kembali, dia hidup kembali. Dan dia naik ke surga. Dia pada hari ke-40 setelah dia bangkit. Maka ketika pada waktu yang ditentukan, Tuhan Yesus ingin menyatakan dia kepada Saulus ini, maka dia memunculkan dirinya dan terang kemuliaan Tuhan Yesus sedemikian besar memancar kepada Saulus ini sampai dia terjatuh dan Tuhan Yesus berbicara kepadanya. Nah, itulah kita katakan pertemuan Saulus dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Nah, itulah penyebabnya yang membuat dia bertobat menjadi seorang Kristen. Panggilan kepadanya untuk menjadi seorang yang percaya. Jadi Bapak Ibu, mengapa Paulus bisa bertobat? Mengapa dia bisa berubah? Seorang yang tak mungkin akan jadi Kristen. Tak akan mungkin. Kenapa? Karena dia melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Kalau tidak ada pertemuan di jalan di Damsyik ini, dia tak akan pernah menjadi seorang Kristen. Tak akan pernah menjadi seorang rasul. Tidak akan pernah. Sampai mati pun dia tidak akan pernah. Nah, tetapi karena terjadi perubahan ini, maka ketika kita melihat sejarahnya, kita bisa sampai kepada kesimpulan bahwa pertobatannya ini adalah sebuah bukti bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar telah bangkit. Karena hanya dengan dia bangkit, barulah Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan barulah dia mempunyai kuasa supernatural ini. Yang ditunjukkan dalam pertemuannya dengan Paulus di jalan Damsyik ini. Kemudian kita melihat lagi peristiwa supernatural adikodrati yang dialami oleh Paulus dalam kaitan dengan Tuhan Yesus. Jadi hubungan supernatural Saulus dengan Tuhan Yesus itu tidak hanya terjadi satu kali. Dalam waktu yang dekat ini kita melihat lagi di ayat ke-17. Setelah dia pulih dari matanya yang buta, dia kembali ke Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Sesudah aku kembali di Yerusalem, ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Suatu hari dia di Yerusalem, dia masuk ke bait suci untuk berdoa. Dan firman Tuhan mengatakan di saat itu rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Bagaimana manifestasi kuasa Allah terhadap diri Rasul Paulus itu memang tak bisa dideskripsikan, tak bisa digambarkan, dijelaskan. Karena itu ada sudut pengalaman rohani. Tapi maksudnya adalah ada kuasa Allah yang bekerja di dalam diri Saulus mendadak pada saat tersebut ketika dia di dalam bait suci. Dari situlah terjadi pertemuan dia yang kedua kalinya dengan Tuhan Yesus. Ya, terjadi percakapan dan pengutusan Paulus kepada bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil. Nah, di situ aku melihat dia, yaitu Tuhan Yesus, aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Yaitu Yesus berkata padanya, kamu tinggalkan Yerusalem, karena di kota ini, apapun yang kamu ceritakan, apapun yang kamu saksikan tentang pertemuan dengan aku di Damsyik, orang-orang Yahudi ini tidak akan terima. Mereka tak akan mau percaya. Kamu tinggalkan Yerusalem saja. Tapi Paulus bilang, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyiksa mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu
dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Paulus merasa mungkin orang Yahudi bisa menerima dia, karena dia dulu adalah seperti mereka. Mereka dulu membenci orang Kristen, saya juga seperti mereka. Saya menangkapi orang Kristen. Dan Maltil, orang pertama yang mati syahid dalam gereja, Stefanus. Ketika mereka melempari Stefanus sampai mati dengan batu, aku ada di situ. Mereka melepaskan pakaian supaya bisa lebih leluasa ambil batu. Aku yang menjaga baju-baju orang-orang ini. Dan aku setuju, Stefanus harus mati. Paulus merasa dia akan bisa diterima oleh orang Yahudi ini. Karena dia dulunya ada bagian dari mereka. Dan dia berpikir dia akan bisa menginjili orang-orang Yahudi ini. Tapi Tuhan bilang tidak. Ya, ayat ke-21, tapi Tuhan berkata kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan mengatakan, kamu pergi. Tinggalkan tempat ini, pergi kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan beritakan kepada mereka Injilnya. Ceritakan kepada mereka pertemuannya ya dengan Tuhan Yesus di Damsyik ini. Bagian kedua adalah pengutusan Paulus sebagai seorang misionaris. Dan pengutusan ini dia terima. Sebetulnya adalah yang kedua kalinya dari Tuhan. Jadi kita melihat pertobatan atau perubahan dalam diri Paulus ini karena dia benar-benar melihat Tuhan yang hidup, bertemu Tuhan yang hidup. Dalam satu pasal ini kita membaca 2 kali ya pembicaraan di antara mereka, pertemuan mereka ini. Dan inilah yang meneguhkan hati Paulus bahwa dia sungguh-sungguh harus bertobat menjadi seorang Kristen dan memberikan hidupnya untuk pemberitaan Injil. Nah, demikianlah Bapak Ibu kisah Rasul Paulus yang bertobat dengan cerita yang sedemikian drastis sehingga perubahan hidupnya ini menjadi sebuah bukti bahwa dia benar-benar melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Dan kita sampai kepada kesimpulan bahwa ini adalah sebuah bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji dan bersyukur karena kesaksian Rasul Paulus menolong kami untuk mengerti dan melihat dan diyakinkan, diteguhkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh telah bangkit dari kematian. Engkau adalah Allah yang hidup. Dan kami beribadah kepadamu. Dan kami mempunyai pengharapan di dalam segala hal. Karena Tuhan adalah juru selamat yang hidup. Jadi teguhkanlah kami semua ya Tuhan, iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.